Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kalian kembali lewat video pembelajaran ini. Semoga kita semua masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang satu apapun. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, yaitu pembelajaran materi persamaan trigonometri kelas 11, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Perhatikan penjelasan tentang identitas trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Bagaimana bisa? Nah, sekarang kita buktikan bersama-sama dengan melihat gambar ilustrasi di sebelah kiri tersebut. Kita lihat segitiga OPH, yaitu siku-siku di titik H dengan sudutnya A, sisi miringnya R. Maka segitiga OPH itu membentuk segitiga siku-siku, sehingga dapat digunakan rumus Pythagoras, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apabila semua ruas kita bagi dengan R kuadrat, maka hasilnya adalah X pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per R pangkat 2 itu sama dengan 1. Kita lihat X kuadrat per R kuadrat bisa dijadikan 1 karena bilangan eksponennya sama, sehingga dapat ditulis menjadi X per R kuadrat. Demikian juga 11-nya sama dengan Y per R kuadrat sama dengan 1. Kita ingat pada materi sebelumnya bahwa X sebagai sisi samping dan sisi miring, Y sisi depan. X per R yaitu samping per miring itu kemarin sama dengan cos A, sehingga nanti X per R bisa ditulis cos A pangkat 2. Sedangkan Y per R yaitu sisi depan dibagi sisi miring, yaitu bisa tulis sin A pangkat 2 sama dengan 1. Dan cos A pangkat 2 bisa ditulis cos kuadrat A, sin A pangkat 2 bisa ditulis sin kuadrat A sama dengan 1. Dan ini posisi penjumlahan berlaku sifat komutatif, sehingga bisa dipindah jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan identitas trigonometri yang kedua, yaitu tangen kuadrat A ditambah 1 sama dengan sek kuadrat A. Kita buktikan bersama-sama dengan melihat ilustrasi di samping bahwa tangen kuadrat A, atau sebelum kita lihat segitiga tadi, siku-siku berlaku rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kita bagi X dengan X kuadrat, sehingga sama dengan 1 ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Seperti sebelumnya, maka Y kuadrat per X kuadrat bisa ditulis menjadi Y per X kuadrat, dan R kuadrat per X kuadrat bisa ditulis menjadi R per X kuadrat, sehingga 1 plus Y per X itu sisi depan per sisi samping itu sama dengan tangen. Berarti Y per X bisa kita tulis menjadi tangen A kuadrat. Sedangkan R sisi miring per sisi samping itu dapat kita tulis menjadi secant A kuadrat, sehingga menjadi 1 plus tangen kuadrat A sama dengan secant kuadrat A. Selanjutnya untuk identitas trigonometri yang ketiga, kotangen kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat A. Seperti tadi kita lihat ilustrasi titik atau segitiga OPH, segitiga siku-siku, kita buktikan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita bagi semua ruas dengan Y pangkat 2, sehingga menjadi X pangkat 2 per Y pangkat 2 ditambah 1, yaitu Y pangkat 2 tambah Y per Y pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Kita tulis
menjadi X per Y kuadrat ditambah 1 sama dengan R per Y pangkat 2 atau kuadrat, sama saja ya. Kemudian kita lihat bahwa untuk X per Y sama dengan kotangen A kuadrat ditambah 1, sedangkan R per Y sama dengan apa? Yaitu sama dengan R per Y, yaitu sama dengan kosek A pangkat 2. Terbukti, atau itu kotangan A pangkat 2 bisa ditulis kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat A. Nah, sudah terbukti bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama seperti yang soal. Kita lanjutkan ke contoh. Buktikan persamaan berikut. Sin X kali cos X per kotangan X sama dengan sin kuadrat X. Kita ketahui bahwa untuk identitas trigonometri ini adalah menyamakan antara sisi yang kiri sama dengan sisi yang kanan, atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita boleh merubah yang kiri dirubah menjadi yang kanan, atau sebaliknya yang kanan kita rubah menjadi ruas yang kiri, sehingga ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Sin X cos X per kotangan X, sin kuadrat X itu kita rubah sehingga menjadi apa? Sin X kali cos X per cos X per sin X. Kemudian cos X per sin X bisa kita balik, sehingga pembagian bisa diubah dalam bentuk perkalian dengan syarat pangkatnya atau yang bawah dibalik seperti itu, sehingga sin X kali cos X kita kali dengan sin X per cos X, sehingga kita bisa coret cos X nya, sehingga menjadi sin X kali sin X per cos X. Sin X cos X yang dicoret menjadi sin kuadrat X. Sudah terbukti yang kiri sama dengan yang kanan. Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu akar 1 min cos kuadrat X per 1 min sin kuadrat X sama dengan tangen X. Kita buktikan yang kiri akar bisa menjadi tangen X, sehingga akar 1 min cos kuadrat X per 1 min sin kuadrat X bisa kita tulis, yaitu kamu ingat pelajaran sebelumnya bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, atau untuk sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, dan sebaliknya cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A, sehingga untuk soal di samping bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan akar 1 min cos kuadrat A jadi sin kuadrat X, 1 min sin kuadrat X jadi cos kuadrat X, sama dengan kuadratnya bisa dijadikan 1 sehingga menjadi akar sin X per cos X kuadrat. Kemudian karena di akar kuadratnya bisa hilang, sehingga hasilnya sama dengan, ayo siapa yang bisa, kita coba, sama dengan tangen X kuadrat. Nah, tangan ini kita akar sehingga hasilnya sama dengan tangan. Sudah terbukti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sekarang perhatikan untuk contoh berikutnya yang nomor 3, yaitu sin kuadrat A per 1 min cos A ditambah sin kuadrat A per 1 plus cos A sama dengan 2. Maka sin kuadrat A per 1 min cos A ditambah sin kuadrat A per 1 plus cos A ini dengan apa? Kita harus ingat bahwa A per B plus C per D bisa dijumlahkan apabila penyebutnya disamakan.
sehingga menjadi AD plus BC per BD. Sama juga dengan itu, kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 1 min cos A kali 1 plus cos A, sehingga sin kuadrat A itu dikalikan dengan 1 plus cos A, sedangkan sin kuadrat A yang satu ini dikalikan dengan 1 min cos A, sehingga hasilnya adalah sin kuadrat A kita kalikan, ingat perkalian asosiatif A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C, sehingga sin kuadrat A kali 1 plus cos A itu sama dengan sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A cos A ditambah sin kuadrat A kali 1 sama dengan sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A kali cos A sama dengan min sin kuadrat A cos A per penyebutnya kita samakan sudah, sehingga penyebutnya sama dengan 1 min cos A ditambah cos A dikalikan ya 1 min cos kuadrat A sama dengan kita kelompokkan itu sin kuadrat A cos A sama min sin kuadrat A cos A bisa kita coret, sehingga hasilnya tinggal sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A per yang bawah itu min cos A sama cos A bisa kita coret ya, sehingga kalau kita coret hasilnya menjadi 1 min cos kuadrat A, sedangkan sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 2 sin kuadrat A per 1 min cos kuadrat A. Ingat tadi 1 min cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A, sehingga sin kuadrat A bisa kita coret sehingga sama dengan 2. Sudah yang terbukti kiri sama dengan yang kanan. Pembuktian persamaan. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin.